Ada amalan-amalan pilihan yang kita lakukan. Amalan pilihan apakah yang kita kerjakan ketika berada di Mekah dan ketika berada di Madinah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ustadz Dahlan Laduni Official. Bersama saya Nanang Kurniawan sebagai host, dan di samping kanan saya sudah ada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Dahlan SE. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya di Indonesia yaitu terkenal dengan musim haji Ustadz. Nah, tentunya jamaah kita, baik jamaah di majelis, jamaah di masjid, ataupun jamaah online kita, dimanapun berada, yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Nah, adakah pesan ataupun amalan yang Ustadz ingin sampaikan kepada jamaah yang akan berangkat haji pada tahun ini, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tahun ini adalah tahun musim haji bagi umat Islam. Siapapun itu, pasti semua kita bercita-cita ingin menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan atas manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji tentu berbeda dengan ibadah-ibadah pada umumnya. Karena selain daripada kondisi yang cukup jauh dengan negara kita, ibadah haji salah satu ibadah yang membutuhkan fisik dan energi yang maksimal. Ketika kita berada di sana, melakukan ibadah haji, tentu seluruh rangkaian amal ibadah kita ingin kita kerjakan. Namun pada kenyataannya, apakah kondisi fisik kita atau keadaan di lapangan tidak memungkinkan semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Oleh karena itu, pesan kami buat jamaah yang berangkai ibadah haji, fokus pertama yang harus dilakukan adalah rukun haji terlebih dahulu. Kenapa harus rukun haji? Karena rukun haji adalah menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Jadi itu yang harus kita fokus. Setelah itu adalah ada amalan-amalan pilihan yang kita lakukan. Amalan pilihan apakah yang kita kerjakan ketika berada di Mekah dan ketika berada di Madinah? Pada saat kita berada di Mekah, amal ibadah yang diutamakan yaitu adalah bertawaf. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, setiap harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 120 rahmat di kota dan di masjid haram yang ada di kota Makkah. 120 rahmat itu dibagi kepada 3 bagian. 60 bagian untuk orang-orang yang bertawaf, 40 bagian untuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan 20 bagian rahmat untuk orang-orang yang memandang Ka'bah. Nah, inilah istimewanya Ka'bah. Ka'bah adalah merupakan Baitullah yang dibangun pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin." Mula-mula yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah atau Baitullah itu adalah Ka'bah. Rumah Allah di muka bumi ini ada 2. Pertama adalah Baitullah secara utama, kemudian masjid-masjid, sedangkan yang kedua adalah hatinya orang-orang yang beriman. Masjid dikatakan rumah Allah karena orang yang masuk di dalam masjid tidak ada aktivitas baik secara zahir maupun batin kecuali adalah zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan fungsi utama masjid
khususnya adalah ketika berada di Masjidil Haram, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir seutama-utamanya, amalan ibadah seutama-utamanya ketika berada di Makkah adalah bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Kenapa ini yang harus diutamakan? Karena semua rangkaian ibadah yang lain bisa dikerjakan di luar kota Mekah, tetapi khusus bertawaf hanya dikerjakan di dalam Masjid Haram. Masya Allah, luar biasanya di kota Mekah tadi amalan yang hanya dilakukan di kota Mekah yaitu tawaf. Nah, bagaimana kalau di kota Madinah, Ustadz? Amalan apa yang harus dijaga oleh para calon haji, terkhususnya dari Indonesia dan jamaah kita? Pada dasarnya semua amal itu, sepanjang amal soleh itu baik dikerjakan. Hanya saja sekali lagi, karena kita dituntut oleh waktu yang terbatas, energi yang maksimal juga terbatas. Kalau di Mekah itu adalah tawaf, nah ketika kita berada di Madinah, amal apa yang paling terbaik kita kerjakan? Di antara pesan-pesan para ulama kita, kalau berada di kota Madinah, adalah amalan yang harus diperbanyak dalam membaca sholawat. Apa yang menjadi dua kota ini menjadi disucikan oleh Allah? Artinya kota yang begitu istimewa yang ada di muka bumi ini, kalau di Mekah itu diistimewakan oleh Allah karena di situ ada Ka'bah. Inilah rumah pertama yang dibangun oleh Allah. Tetapi kalau di Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kota suci karena di situ ada jasad mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal ibadah yang secara skala prioritas yang kita kerjakan ketika berada di Madinah adalah dengan memperbanyak sholawat. Karena disitulah kita begitu terkesan hati kita. Pada saat berada di kota Madinah, itulah kota di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan jasanya adanya di dalam kota Madinah. Baik, Masya Allah. Kalau di Mekah tadi ibadah yang sangat dianjurkan yaitu tawaf, dan sedangkan di Madinah yaitu berziarah ke bahkan baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, terakhir Ustadz, adakah dari Ustadz sendiri pesan khusus untuk jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini? Insyaallah kepada seluruh jamaah, wabil khusus adalah jamaah kami yang ada di majelis ini di Kota Batam, pesan kami secara khusus adalah pertama, suasana di Kota Makkah dan Madinah ketika musim haji tentu menemukan suasana yang begitu banyak manusia yang kita temukan. Belum lagi ada ujian-ujian yang lain. Pesan kami adalah tergantung dari hati kita. Semua yang kita temukan ketika melakukan proses ibadah haji, yang dituntut itu adalah kebersihan hati kita. Di sana tidak bisa lagi diukur dari zahirnya orang. Bedanya kita di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan kualitas kita bukan kualitas zahir, tapi adalah kualitas batin kita yang menentukan. Jangan sekali-kali sampai di sana. Pertama adalah jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat dan juga indikasinya adanya kesombongan. Karena dua tanah suci ini adalah tanah yang betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia yang menginjakkan kaki di sana, maka Allah akan berikan yaitu apa yang ada dalam isi hati mereka semua. Perbanyak husnuzon kepada Allah, hindari adanya sikap kesombongan dan takabur. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang membuat kita juga nanti akan menemukan kesulitan di dalam beribadah. Yang kedua, pesan kami adalah bagi jamaah yang memberangkat ibadah haji adalah hindari daripada yaitu su'zon kepada Allah dan juga kepada makhluk-makhluk Allah. Orang-orang yang berangkat haji bersama dengan kita. Lapangkan dada kita di sana. Setiap perkara yang datang kepada kita, kita selalu membangunnya dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membangun hatinya dengan husnuzon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segalanya di dalam proses ibadahnya ketika sampai di kota Makkah dan kota Madinah. Baik, Masya Allah. Sudah lengkap tadi, sudah dari segi amalan dan dari pesan terakhir dari Ustadz untuk jamaah yang akan berangkat tahun ini.
Semoga kita doakan juga, semoga jamaah kita yang berangkat pergi dengan selamat dan pulang ke tanah air juga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Ustadz, izin sebelum kita akhiri majelis singkat kita ini, tutup dengan doa kafaratul majelis. Silahkan Ustadz. Sebelum kita menutup doa kifaratul majelis, selamat jalan kepada seluruh jamaah dari jamaah kita yang ada di Kota Batam. Doa kita akan mengiringi mereka semua. Semoga perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di Kota Makkah dan Madinah melakukan aktivitas ibadah dan semua ibadah yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh predikat haji mabrur atau haji mabrurah, kembali di tanah air, kembali ke Kota Batam dengan selamat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.